Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayhana Nafisah dengan NIM 25010500074 dan nomor presensi 29. Pada video kali ini saya akan membahas tentang implementasi 3 pilar konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Saksikan terus ya. Nah, teman-teman, dari hasil observasi yang telah saya lakukan di Dusun Kembongan, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, tepatnya di daerah tempat tinggal saya sendiri, saya melihat bahwa adanya upaya masyarakat dalam menerapkan konservasi ini adalah melalui pengelolaan bank sampah. Nah, menurut saya program pengelolaan bank sampah ini sangat bermanfaat baik untuk masyarakat ataupun untuk lingkungan sekitar. Karena melalui pengelolaan bank sampah ini, masyarakat itu diajarkan untuk tidak langsung membuang sampah begitu saja. Tetapi masyarakat ini diajarkan agar masyarakat bisa memilah sampah terlebih dahulu berdasarkan jenisnya. Kemudian sampah-sampah yang sudah dipilah ini akan dikumpulkan untuk dikelola kembali di bank sampahnya. Nah, dengan cara ini jumlah sampah yang berpotensi mencemari lingkungan-lingkungan di sekitar masyarakat itu akan berkurang. Nah, hal ini itu menarik bagi saya. Kenapa? Karena menurut saya hal ini adalah kegiatan yang tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah saja. Tetapi program bank sampah ini juga bisa membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, contohnya seperti memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat secara tidak langsung itu dapat menerapkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa mereka sadari. Nah, melalui observasi yang sudah saya lakukan ini, saya memahami bahwa konservasi ini dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya yaitu seperti memilah sampah yang mungkin itu adalah hal yang sangat sepele dan tidak kita terlalu rasakan jika kita lakukan, tetapi dampaknya itu sangat besar. Nah, oleh karena itu, kita itu harus bisa mengolah sampah secara bijak agar lingkungan itu tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi 3 pilar konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi pendidikan konservasi yang pertama yaitu konservasi nilai dan karakter. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya sudah mencoba untuk menerapkannya melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sangat mudah kita lakukan. Contohnya yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, entah itu lingkungan rumah, lingkungan asrama ataupun lingkungan kampus. Kemudian saya juga sudah membiasakan diri untuk bisa menggunakan atau membawa tumbler kemana saja untuk mengurangi sampah botol plastik sekali pakai. Kemudian ketika berbelanja, saya juga sudah mengganti ke membawa kantong belanja sendiri daripada saya harus membeli di tempatnya dan bisa mengurangi penggunaan plastik. Kemudian saya juga sudah mengingatkan teman dan keluarga untuk bisa ikut menjaga lingkungan sekitar. Nah, hal-hal sederhana ini itu sebenarnya itu bisa melatih karakter, kemudian disiplin, tanggung jawab, dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah implementasi pendidikan konservasi. Pilar yang kedua yaitu seni dan budaya. Nah, menurut saya konservasi itu tidak hanya berkaitan dengan alam dan lingkungan saja, tetapi konservasi ini juga bisa tentang bagaimana cara kita bisa menjaga identitas budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, implementasi pendidikan konservasi seni dan budaya yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti dengan kita bisa mengenal, kemudian mempelajari, dan juga menghargai budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti perkembangan-perkembangan kegiatan budaya itu contohnya melalui media sosial, kemudian mencari informasi mengenai tradisi-tradisi daerah yang ada di Wonosobo, serta ikut menghadiri kegiatan budaya ketika ada kesempatan.
Nah, sebagai masyarakat Wonosobo, saya juga berusaha untuk mengenal lebih jauh berbagai tradisi daerah yang ada. Contohnya, tradisi yang mungkin sangat terkenal adalah tradisi ruatan rambut gimbal yang menjadi bagian dari rangkaian acara Dieng Culture Festival. Kemudian ada tradisi baritan dan juga berbagai kesenian tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Wonosobo, khususnya pada masyarakat di daerah Dieng. Nah, menurut saya, dengan kita mengenal budaya sendiri itu adalah langkah awal yang sangat penting agar budaya tradisi dari masyarakat itu tidak hilang di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini. Nah, selain itu, saya juga turut memperkenalkan budaya-budaya daerah kepada teman-teman melalui media sosial dalam percakapan sehari-hari. Meskipun terlihat sederhana, tetapi hal tersebut ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam menjaga dan juga melestarikan berbagai budaya-budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda saat ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pilar pendidikan konservasi, yaitu konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, penerapan implementasi pendidikan sumber daya alam dan lingkungan ini bisa saya terapkan melalui berbagai kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat saya berada di rumah, yaitu di Kabupaten Wonosobo, maupun ketika saya sedang menjalani perkuliahan di kampus PGSD ataupun di asrama PGSD, tepatnya di Ngalian. Nah, sebagai daerah pegunungan yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, melalui daerah Wonosobo, saya itu bisa mengajarkan saya pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya itu bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti membawa tumbler ataupun membawa tas belanja ketika ingin belanja. Kemudian saya membuang sampah pada tempatnya dan juga bisa memilah sampah-sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Nah, contoh dari kebiasaan-kebiasaan ini juga saya terapkan saat saya berada di kampus agar tidak menambahkan jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Nah, selain itu saya juga bisa berusaha menggunakan energi-energi secara bijak. Contohnya seperti menggunakan air, kemudian listrik secara bijak, seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, serta menggunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, menurut saya, tindakan-tindakan sederhana seperti yang tadi itu merupakan bentuk nyata dari konservasi sumber daya alam. Mengapa? Karena melalui penerapan-penerapan sederhana itu dapat membantu mengurangi pemborosan dan juga menjaga ketersediaan sumber daya untuk masa depan. Nah, hasil observasi yang sudah saya jelaskan di awal yaitu tentang pengelolaan bank sampah di Desa Gembongan juga semakin menyadarkan bahwa menjaga lingkungan itu tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kebiasaan sederhana seperti memilah sampah, kemudian mengurangi penggunaan plastik, dan memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai itu merupakan langkah kecil yang dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan jika bisa kita lakukan secara konsisten. Nah, teman-teman, penjelasan hasil observasi dan juga implementasi dari saya sudah selesai. Nah, dari implementasi dan juga hasil observasi sederhana yang sudah saya lakukan, saya memahami bahwa pendidikan konservasi ini dapat diterapkan melalui berbagai cara, mulai dari menjaga karakter dan kepedulian lingkungan, kemudian kita bisa melestarikan budaya, hingga kita itu bisa menjaga sumber daya alam dan lingkungan. Nah, melalui kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan bank sampah dan kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita itu dapat ikut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya konservasi itu bukan hanya tentang menjaga alam di kehidupan sehari-hari kita, tetapi konservasi juga tentang bagaimana agar kita bisa menjaga masa depan untuk generasi yang akan datang. Sekian video implementasi dan hasil observasi dari saya.
Saya tutup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.